Sholat tarawih yang salah mana Bu? 23 apa 11? Yang salah yang enggak sholat 23 panjang rakaatnya, bacaannya panjangnya pendek, rakaatnya pendek, bacaannya panjang. Kalau kita mau dua-duanya pendek, ya kan? 23 rakaat ditempuh dalam waktu 8 menit, ya kan? Valentino Rossi aja panik lihat dia minder, ya. Allahumma lantas jalan walantas kabur, ya kan? Selesai sholat gimana jamaah, enak gak sholat di sini? Enak, seperti olahraga. Insya Allah kagak diterima, ya. Nggak ada yang dibaca koplak. Kan ada sahabat kan sholatnya seperti matuk ayam sama Nabi, ulang sampai 3 kali. Sholat jangan buru-buru, tenang ya. Jadi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, rakaatnya panjang, bacaannya panjang. Itu udah pendek, pengen ringkes. Kalau bisa imamnya baca Al-Fatihahnya 1 nafas. Kalau bisa jangan nafas, mati itu imam, ya. Menjadi masjid yang paling favorit, ya Bu ya. Makin ke sana makin ke sini, jamaah makin lebaran, jamaahnya makin maju makin mundur. Maju dari 10 sob sampai tinggal imamnya, dilihat gak ada jamaah, pulang kampung, digembok tuh masjidnya, ya. Jangan Bu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita, kegiatan kita, kajian kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah menerima amal ibadah kita. Allah tingkatkan ilmu, iman, amal kita sehingga memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki tahun baru Masehi. Barang siapa tahun baru ini sama seperti tahun yang lalu termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa tahun baru ini
lebih buruk daripada tahun sebelumnya, termasuk orang-orang yang celaka. Barang siapa tahun baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan yang hadir semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Kita juga sudah melewati bulan Rajab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 36, inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 4 bulan haram sangat dimuliakan oleh Allah. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan terpisah sendiri bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kita berbuat dosa di bulan haram termasuk Rajab. Kalau kita melakukannya dosanya berat, dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga amal-amal soleh kita, pahalanya dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita di bulan Rajab kemarin semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Rajab ada peristiwa spektakuler diabadikan di dalam Al-Qur'an yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin berkah hidup kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah berada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Di antara keistimewaannya, pertama, sebelum keistimewaan berarti ada informasi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban ini bulan yang diapit oleh 2 bulan, ya. Sebelumnya bulan Rajab, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan, bulan di mana yang satu-satunya bulan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bulan suci Ramadan. Nah, orang kebanyakan kata Nabi di bulan Sya'ban ini yaghfulun nas, banyak manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita enggak ada yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebanyakan manusia lalai mengingat Allah, kita mengingatnya, semakin taat kepada Allah, menjauhi maksiat, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Yang kedua, bulan Sya'ban ini juga sebagai turfa'ul a'mal, di mana amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pekanan ada hari Kamis, ya, amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah. Kalau bulan namanya bulan Sya'ban. Dan Nabi paling senang dan bahagia manakala dilaporkan amalannya beliau dalam kondisi puasa. Makanya dianjurkan banyak-banyak ibadah puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Kalau hari Senin Nabi puasa sunnah karena tanda syukurnya kepada Allah. Baginda Nabi dilahirkan hari Senin, diwafatkan juga hari Senin, maka bersyukur kepada Allah dengan puasa sunnah hari Senin. Pada saat hari Kamis amal ibadahnya dilaporkan kepada Allah, beliau dalam kondisi puasa. Begitu juga senangnya bulan Sya'ban, amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah dalam kondisi puasa. Kenapa? Kalau puasa ini amalan meningkat, maksiat dan dosa jauh daripada kita. Betul apa enggak Bapak Ibu? Itu tanda berkahnya puasa sunnah. Begitu juga puasa wajib, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu berapa banyak ibadah puasa sunnah baginda Nabi?
Kata istri Nabi, begitu juga sahabat Nabi Muhammad SAW, tidaklah aku melihat baginda Nabi puasa itu di bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh. Ada di sini yang udah puasa, ya. Ibu-ibu udah pada puasa nih ya. Puasa ganti tahun lalu, ya. Gak apa-apa ya. Nah, jadi baginda Nabi hampir 1 bulan penuh puasa sunnah, paling banyak di bulan Sya'ban. Jadi Nabi udah Sya'ban udah puasa dia. Dan Nabi itu melarang puasa kira-kira 1 kurang 2 hari sebelum puasa wajib. Khawatir bercampur mana yang sunnah mana yang wajib. Dibedakan antara puasa sunnah bulan Sya'ban dengan puasa wajib bulan Ramadan. Jadi kurang lebih 28 hari Nabi puasa sunnah. Udah kayak Ramadan Nabi itu. Istimewa luar biasa. Lalu bagi yang kuat nih para hadirin hadirat atau intermittent fasting ya, yang diet nih Bapak Ibu ya. Bukan diet karena mau six pack biar sehat, bukan, apa yang dimakan gak ada ya. Nah, itu beda tipis ya, beda tipis. Nah, jadi yang 28 hari boleh, yang kuat luar biasa. Bagi yang gak kuat, yang biasa puasa daunnya nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang soleh dan soleha luar biasa, lanjutkan. Bagi yang gak kuat, ada Ayyamul Bid pertengahan bulan atau Senin Kamis atau minimal sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Kebiasaan sahabat Nabi Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ausani Khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Maksudnya baginda Nabi kepada sahabat Abu Hurairah. Beliau ini melaksanakannya istiqamah sampai wafat. Amalan diantara banyak 3 yang konsisten. Yang pertama yang sunnah itu adalah beliau sholat witir sebelum tidur. Ya, khawatir nggak bangun, banyak kegiatan macam-macam. Witir dalam 1 malam sekali aja Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah sholat duha minimal 2 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia biasa puasa 1 bulan 3 hari. 1 harinya dihitung 10 hari, 3 harinya dihitung 30 hari. Maka kalau dilakukan setiap bulan 3 hari sepanjang masa dihitung oleh Allah, dia menunaikan ibadah puasa. Masya Allah, mudah-mudahan bulan Sya'ban ini minimal Allah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita minimal bisa puasa 3 hari di bulan Sya'ban. Yang terbaik adalah sebagaimana Nabi contohkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini istimewa. Puasa ini istimewa ya. Jadi pahalanya tanpa batas. Ya, pahalanya tanpa batas. Kebahagiaannya saat berbuka, saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang puasa khusus pintu surganya namanya Babur Rayyan, pintu pemuas dahaga. Yang lapar sering di dunia nanti kenyang banget di akhirat. Kenyang dan puas banget di akhirat insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya insya Allah. Kemudian juga ada yang meriwayatkan tentang nisfu Sya'ban ya. Itu kira-kira tanggal 2 Februari. Kalau enggak hari Senin 15 Sya'ban. Kalau enggak salah betul, kalau enggak betul salah ya. Pokoknya 15 Sya'ban itu saat malam harinya sholat tahajud ya, berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak mempersekutukan Allah. Kemudian tidak dendam ya kepada saudaranya, saling memaafkan, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kepada Allahnya bagus, kepada manusianya juga bagus ya. Di antaranya ada sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala
sebelum dia wafat sudah dijamin dia akan mendapatkan surganya Allah. Udah dijamin dia sebelum wafat. Yang pertama, amalannya sebelum dia tidur dicabut kedengkian dalam dirinya ya kepada orang lain kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dia memaafkan kesalahan saudaranya, ya, memaafkan kesalahan teman-temannya. Maafin orang gampang apa susah, Bapak Ibu? Jawab, ya. Siapa yang paling kita benci, kanan kiri apa depan? Waduh, ya. Nah, jadi nggak gampang. Kalau bisa, itulah calon penghuni surga. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah persiapan hati menjemput bulan penuh berkah. Kita udah masuk 6 Sya'ban. 6 Sya'ban. Jadi persiapan kita adalah sebagaimana para salafus saleh. Kalau kita biasa doa itu saat memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, sampaikan ke dalam bulan Ramadan. Bagaimana mereka para salafus saleh, termasuk para sahabat, para tabi'in menyambut kedatangan Ramadan? Mereka yang paling tahu kedahsyatan, kemuliaan, keistimewaan Ramadan. Mereka mempersiapkannya dengan doa sungguh-sungguh kepada Allah 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya mereka berdoa, Allahumma sallim lana ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutakhabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepada kami dan terimalah seluruh amal ibadah kami. Itu doanya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 6 bulan lamanya mereka kembali lagi berdoa kepada Allah agar amalan yang sudah dilakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf war raja, merasa khawatir jangan-jangan amalannya yang sudah dilakukan tidak diterima oleh Allah. Ar-raja, terus berharap, memohon, merengek kepada Allah agar kiranya amalan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, saat kita ingin memasuki Ramadan, persiapan kita diantaranya satu, ya. Bapak Ibu nanti juga kalau ada yang minat beli buku yang belum, ini ada nama buku saya nih, Damai dan Indah di Bawah Naungan Al-Quran. Ini semua kaitannya dengan Al-Quran, ya, tujuan hidup kita dan sebagainya ada di sini, ya. Dan termasuk apa yang saya sampaikan. Jadi silakan hubungin ke panitia. Saya juga ada lagi, ini pengantarnya Ustaz Abdul Somad, ya. Ada juga Habib Dr. Salim, ada Dr. Ahsin Saho, guru-guru saya yang mulia, guru Quran, guru hadis dan sebagainya. Nah, ini juga saya lagi, ya. Nah, ini kita harus mempersiapkan, ya. Jadi baik kita olahraga yang jalannya, kemudian juga mungkin ada yang hobinya renangnya, apapun itulah yang membuat kita semakin sehat. Kata Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat lahir batinnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah. Nanti ibadah puasa kita males-malesan, mager, betul nggak Bu? Ba'da subuh tidur, bangun-bangun menjelang maghrib. Nauzubillah min zalik. Itu ada bakat Ashabul Kahfi, ya, tidurnya 309 tahun, bangun-bangun ganti presiden, ya. Iya, dia ganti berapa presiden itu, ya. Nah, jadi kita juga harus kuat dalam ibadahnya. Makanya puasa itu ada sahur, Bu.
ada sahur. Jangan sok kuat kita, saya nggak sahur. Sunnah Nabi itu puasa harus sahur. Mempersiapkan puasa sunnah sekarang. Ajarkan anak-anak kita mungkin puasa sunnah, latihan. Anak-anak usia di bawah 7 tahun wajib nggak puasa, Bu? Di bawah 7 tahun wajib nggak puasa? Bocil usia di bawah 7 tahun bebas. Sultan mah bebas. Dia mau puasa boleh, dia mau sholat boleh, dia nggak mau sholat boleh nggak, Bu? Ya, dia nggak mau makan nggak boleh ya. Nah, itu diberikan kebebasan, tapi kita mencontohkannya yang baik. Peniru ulung kita adalah siapa, Bu? Anak kita. Saya pakai kain, anak saya pakai kain, benar nggak? Ya, kita nyuruh anak sholat ke masjid, bapaknya nonton bola, berangkat nggak tuh anak ke masjid? Ya, makanya dulu ada Nabi Ibrahim alaihissalam saat anaknya Nabi Ismail alaihissalam masih anak-anak. Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi Ka'bah yang sempat tenggelam di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada penelitian terbaru itu tenggelamnya berapa meter, Bu? Itu mengalahkan Mount Everest. Bayangkan di atas gunung itu banjirnya, Bu. Ada yang menyebutkan pekanan, bulanan, mungkin juga tahunan, Bu. Kita baru 3 hari hujan gak berhenti, kalang kabut gak, Bu? Jakarta udah repot dah. Zaman sekarang ya beda sama zaman dulu yang semangat belajarnya tinggi. Ini dikit-dikit hujan libur sekolahan, benar gak, Bu? Bukan libur sih, online ya, PJJ ya. Hari Rabu anak-anak kita, Bu ya. Di rumah dia belajar apa kagak? Belajar ya. Kelihatannya mudah-mudahan tetap berkah, Bu ya. Ya sekolahan begitu, kerja juga begitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan dia merenovasi Ka'bah, anaknya melihat apa yang dilakukan, membantu walaupun masih anak-anak. Namanya Nabi Ismail alaihissalam, makanya kita kenal dengan Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail, Bu? Itu artinya tumpukan-tumpukan bata yang kita sholat sunnah di situ. Disitulah Nabi Ismail alaihissalam melihat bapaknya merenovasi Ka'bah. Disitu juga disunnahkan sholat di Hijr Ismail, sama nilainya seperti sholat di dalam Ka'bah. Walaupun sekarang lebih tertib ya. Pelan-pelan bergantian seperti kayak raudhah itu kan udah ada jadwalnya sekarang, nggak rebutan dan sebagainya ya. Mudah-mudahan lebih baik ya. Makan lagi, Bu, sampai ketemu jam 11 siang lagi. 11 siang maksud saya, sampai 11 siang. Berapa jam, Bu? Itu 12 jam. Intermittent fasting lah kalau bahasa sekarang ya. Jadi itu sampai 7 hari itu dijamin pasti turun. Nah, ini kita juga jangan nggak makan juga atau berlebihan juga ya, dendam makannya, bener gak? Puasa, giliran buka puasanya dijamak tuh, Bu ya, digabung tuh. Nah, kalau Nabi ini puasanya luar biasa. Nabi itu sunnahnya begini. Ini emang nggak gampang. Saat azan, kita menjelang azan kita doa ya. Pada saat mau buka puasa berdoa, ataupun setelah buka doa kita makan, minum ya, kurma yang sunnahnya, kemudian juga yang manis ya, dan sebagainya. Nah, kalau makan beratnya itu nanti pada tarawih misalnya. Atau kalau Nabi itu menggabungkan, saking menjaga ibadahnya kepada Allah, antara buka dengan sahur digabung, Bu. Ada nggak ibu-ibu yang kayak gitu? Misalnya nih, salah satu contoh istri saya dah, atau mungkin ibu-ibu yang di sini, yang kalau dia makan langsung dia sakit, Bu, langsung banyak, ya kan, 3 nampan ya. Misalnya azan langsung makan, biasanya sakit karena nggak biasa kan. 30 hari udah hajar aja lah, kuat lah ya kan. Enggak, Bu ya. Jadi ada juga orang yang puasanya nggak banyak, tapi justru konsentrasinya nanti pada saat sahur misalnya. Nah, Nabi juga mencontohkan gitu. Dibukanya yang ringan, nanti justru puasanya itu, sahurnya baru yang berat. Adalah nih kekhususan buat Nabi, kita nggak boleh. Nabi itu 2 hari nggak buka puasa tuh, Bu. 2 hari. Khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadahnya nggak kuat gitu. Kalau kita kan
makan abis maghrib ngantuk, benar gak Bu? Sujud lama banget, kirain husnul khotimah, ternyata tidur ya. Imamnya baca apa kita nggak tahu aja udah ya. Kita paling ikhlas kalau imam membaca surat Al-Ikhlas, ya nggak? Sholat tarawih yang salah mana Bu? 23 apa 11? Yang salah yang nggak sholat 23 panjang rokaatnya, sebelum bacaannya panjangnya pendek, rokaatnya pendek, bacaannya panjang. Kalau kita mau dua-duanya pendek, ya kan? 23 rokaat ditempuh dalam waktu 8 menit, ya kan? Valentino Rossi aja panik lihat dia, minder, ya. Allahumma lantas jalan, walantas kabur, ya kan? Selesai sholat, gimana jamaah? Enak gak sholat di sini? Enak, seperti olahraga. Insya Allah kagak diterima, ya. Nggak ada yang dibaca, koplak. Kan ada sahabat kan sholatnya seperti matuk ayam sama Nabi, ulang sampai 3 kali. Sholat jangan buru-buru, tenang ya. Jadi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, rokaatnya panjang, bacaannya panjang. Itu udah pendek, pengen ringkes. Kalau bisa imamnya baca Al-Fatihahnya 1 nafas. Kalau bisa jangan nafas, mati itu imam. Ya, menjadi masjid yang paling favorit, ya Bu ya. Makin ke sana makin ke sini, jamaah makin lebaran, jamaahnya makin maju makin mundur. Maju dari 10 shop sampai tinggal imamnya, dilihat gak ada jamaah, pulang kampung. Digembok tuh masjidnya ya. Jangan Bu ya. Baik. Nah, kita persiapan jasa hadiah kita harus sehat, ada pola gerak kita usahain. Nanti Ramadan saya biasa waktu lalu umroh saya bimbing perdana itu Dokter Tirta. Beliau hobinya memang lari aja. Kalau kita lari dari kenyataan Bu ya, sehat, menjaga pola dan sebagainya. Kalau kita mau puasa atau udah puasa tetap olahraga. Olahraganya makruh Bu kalau habis subuh. Atau yang parahnya itu kita jam 9 pagi bulan Ramadan lari, main futsal, main padel, bener gak Bu? Jam 11 aus, bener gak? Aus, jangan ngaco, paham gak? Kita lari di terik matahari nih, jam 12 kita lari bulan Ramadan, kumur 3 kali yang keluar 2, bener gak? Nah, berarti boleh gak olahraga? Boleh, menjelang maghrib jam 5, setengah 6 ya. Kira-kira menjelang maghrib kita masih kuat, ini masih lama, ya kan? Ya mungkin kalau yang udah terbiasa terserah dah, saya nggak ada urusan. Ada tuh yang jam 6 pagi ada nggak? Naik sepeda gitu kan? Jam 10 masuk mall dia. Saya nggak tahu dah. Orang kalau nggak puasa, apa yang menyebabkan dia nggak puasa? Tiba-tiba orang, nih ada nih warteg nih, nggak tahu warteg mana nih, nggak usah kesinggung nih ya. Hari pertama ditutup wartegnya, hari kedua kakinya banyak, ya kan? Menghormati, kita nggak boleh suuzon bulan puasa, benar nggak? Bisa jadi dia musafir, boleh nggak puasa? Boleh. Musafirnya kemana? Ke Bandung. Saya ke Bandung setengah jam Bu. Musafir lah setengah jam, naik bus setengah jam Bu, cepet amat ya. Saya nggak mau puasa nih, musafir ke Bandung setengah jam ya. Nah jadi mungkin dia musafir, boleh nggak musafir nggak puasa? Atau mungkin dia sakit. Faman kana minkum maridon, atau mungkin dia enggak Ustaz, dia segar bugar, dia enggak sakit. Mungkin dia datang bulan, datang matahari. Laki-laki gua datang bulan. Mau bedain laki-laki mau perempuan, bencong di mana Bu? Kata Ustaz itu. Bedain di mana? Ajak ke toilet, dipilih yang mana? Itu begitu aja bedanya ya Bu ya. Bawa ke toilet, dipilih yang mana ya. Nah jadi apa dia sakit? Enggak, musafir enggak. Kemudian juga dia perempuan juga enggak. Apa kira-kira yang menyebabkan dia boleh di siang hari nggak puasa, dia makan di warteg? Apa Bu? Jangan seuzon. Berarti dia kafir. Benar nggak Bu? Bapak kafir ya? Muharram. Sembarangan kamu. Anda belum lahir, saya udah haji 3 kali. Panggilan saya hahaha. Pak Haji nggak puasa Pak Haji, gitu ya. Pak Haji nggak puasa berarti bukan orang kafir. Kita harus nuzon, berarti Pak Haji gila ya. Boleh nggak orang gila nggak puasa? Boleh, jangan marah ya.
Jadi nggak boleh meninggalkan puasa Ramadan kecuali uzur syar'i. Seakan-akan kita ganti setahun puasa, nggak bisa, Bu. Ya, itu nggak bisa. Jadi jangan main-main ya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Ada lagi pola rehat. Pola rehat itu tidur sunnah Nabi ba'da isya tidur. Saya punya jamaah usianya 60-70-an. Menjelang di 80, habis taklim saya maghrib isya, saya pulang duluan ya, saya mau tidur. Sunnah Nabi itu ba'da isya tidur. Beda bangunnya sama kita, ya kan? Bapak Ibu bisa nggak tidur habis isya? Bisa. Beda bangunnya, bangun-bangun menjelang zuhur. Ya. Kalau Nabi nanti bangun jam 11, jam 2. Nah jamaah saya atau orang tua kita yang sudah biasanya jam 2 udah nggak tidur lagi. Ya, udah nggak tidur lagi sampai subuh. Itu sehat walafiat ya. Bahkan bulan puasa nanti kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit tidurnya di malam hari, tapi harus tidur ya. Tidur. Kalau memang bisa pada isya, kalau enggak jam 9, maksimal jam 10. Jangan begadang kecuali buat ibadah itikaf, silakan dah ya. Usahakan kita tetap istirahat. Walaupun dokter dia enggak melakukan sebagaimana ilmunya. Namanya Dokter Zakir Naik. Tahu gak Bu? Waktu lalu dia di podcast itu mengatakan, jadi tidurnya ketimbang ibadahnya banyakan mana? Itu banyakan apanya? Tidurnya itu kita banget ya. Bedanya kita dengan Nabi sedikit. Nabi sedikit makan minum tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit. Nah, beda tipis ya. Nah, Dokter Zakir Naik itu penuturan dia kalau dia tidurnya itu 4 jam. Sehari 4 jam. Ibadahnya 5 sampai 5,5 jam. Ibadah sholatnya Bu dalam satu hari yang wajib maupun sunnah. Waktu lalu saya ke Malaysia, ketemu dia tuh Bu. Ya, ketemu beliau, dia datang, dia termasuk di awal, sholatnya nggak berhenti Bu. Sholatnya nggak berhenti. Dia sholat tahiyat, sholat macam-macam dah Bu. Dari awal sampai akhir di sholat terus. Dia membuktikan apa yang diomongin juga Bu. Jadi ibadahnya dia, sholatnya wajib maupun sunnah lebih lama daripada tidurnya. Beda tipis dengan kita, Ibu ya. Jadi istirahat, jangan begadang, banyak penyakit Bu ya. Apalagi walaupun saya nggak tahu nih, orang tua katanya rada susah tidur, benar Bu? Mikirin utang kan ya. Ya. Baik, jadi pertama adalah jasa dia. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Ada lagi doanya Bu. Menjelang masuk Ramadan, maghrib udah diumumin nih. Kalau kita nanti puasa Ramadan tanggal berapa Bu? Muhammadiyah 18. Pemerintah sabar ya. Ya, kita cari yang mana Bu? Duluan apa belakangan? Puasa cari yang belakangan, lebaran duluan. Ibu banget tuh namanya ya. Ya, insyaallah bareng nah insyaallah. Nah, jadi saat udah masuk Ramadan, saat itu udah maghrib mau tarawih, itu ada doanya lagi agar Allah berikan keselamatan iman Islam kita selama Ramadan sehat walafiat. Selama Ramadan sehat walafiat. Doanya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Ulangin Bu, amin ya Rabbal alamin. Saya yakin udah hafal semua. Saya hanya ngulang doang Bu ya. Ibu bapak kalau nanya, saya tanya nggak bisa jawab bukan berarti nggak tahu. Saya yakin bapak ibu tahu, khawatir riak saja ya. Tawadu warna duit ya. Nanti lihat rekaman aja Bu ya. Nah itu mudah-mudahan selama Ramadan kita sehat walafiat insyaallah ya. Jangan malas-malesan. Ini kita kalau Ramadan ke kantor jam berapa? Jam 8, jam 9, telat datang pulang duluan, bener gak? Jam 2 pengen pulang aja. Emang mau kemana? Harusnya tetap segar bugar ibadahnya ya, kerjanya, mencari nafkahnya dan sebagainya harus semangat. Itu sahabat Nabi, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Justru perang Badar di bulan Ramadan, kemerdekaan Indonesia di bulan, bener gak? Iya aja dah biar cepet ya. Utsman bin Affan, beliau ini mau dipenggal kepalanya, beliau lebih baik melanjutkan bacaan Qur'annya ketimbang nangkis orang yang ingin membunuhnya.
karena cintanya dia kepada Quran, dan yang kedua adalah beliau dalam kondisi puasa. Masya Allah, luar biasa Bu ya, ini istimewa. Baik, kemudian persiapan yang selanjutnya adalah persiapan fikriyah atau sakofiyah, keilmuan atau juga namanya wawasan tentang puasa Ramadan, ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Ya Bu ya. Saya tanya dulu nih dikit. Jadi kita kuasain fiqhus syam, tentang puasa yang diterima oleh Allah tuh gimana? Kata Nabi, man kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Secara fikih diterima, nggak makan nggak minum, tapi hobinya ngomongin orang. Ini kebiasaan bapak-bapak nih. Kalau ibu-ibu kan nonton bola, benar Bu ya? Ini bapak-bapak sering ngomongin orang. Jangan Pak ya, bulan Ramadan ngomongin setan boleh, yang menyerupai manusia jangan ya. Saat dipukul dibully orang sabar, entah kita balas abis maghrib ya, kita kasih bunga beserta pot-potnya kita lemparin ya. Ini harus sabar, jaga matanya, jaga lisannya, pendengarannya, hatinya harus dijaga. Makanya orang puasa remnya pakem banget Bu. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu dikendalikan. Makan minum halal gak Bu? Halal ya. Namun saat di bulan Ramadan di siang hari haram apa halal? Iya, menjaga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan boleh gak Bu? Hah? Di siang hari boleh gak Bu? Nggak boleh. Bolehnya kapan? Ba'da terawih, maghrib lagi mepet ya ibadah ya. Nah dulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an di malam hari dia juga manusia biasa, akhirnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, boleh di malam hari. Nah, kemudian ini istimewa lagi nih Bu ya, di siang hari nggak boleh, padahal halal, dijaga tuh ya. Makanya jangan colek-colek Bapak Ibu nih ya. Kemudian saat malam hari nih, bayangkan saat malam hari pun dia meninggalkan istrinya cari istri yang lain, bukan ya. Adalah apa? Ahyal laila, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa syiddal mi'zar, mencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya meninggalkan istrinya, konsentrasi ibadah kepada Allah. Dia tidak melakukannya kondisinya dalam kondisi i'tikaf. Wa antum akifuna fil masajid, nggak boleh padahal malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ya, di masjid i'tikaf, ibadah konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga ibadahnya. Saya punya pengalaman dikit nih Bu, boleh nggak sedikit nih sebelum saya pulang ya. Jadi saya dengan istri aja itu bukan di siang hari, kan kita menjaga jarak supaya paham ya. Kemudian di malam hari aja saya menjaga itu. Di malam hari aja karena kondisinya 10 hari terakhir i'tikaf, kita konsentrasi ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan saya dalam mimpi Bu, berjumpa dengan istri saya. Alhamdulillah. Itu pengalaman saya Bu. Beneran Bu. Ya, begitu juga kalau sedang puasa tiba-tiba kita makan minum, enak gak Bu? Boleh gak? Boleh kalau kita lupa, udah makan kacang inget apes bener tuh ya, di belum minum lagi ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau makan udah kenyang baru inget puasa, alhamdulillah, itu rezeki. Saya dilupain oleh Allah Subhanahu wa taala Bu. Pernah puasa saya minum, rezeki gak Bu? Alhamdulillah. Kalau nggak sengaja boleh gak Bu? Lanjutkan 2 periode ya Bu ya. Baik, ini waktu kita terbatas Bu, saya udah ditunggu di tempat yang lain. Satu adalah tentang jasa dia, 2 adalah ilmiah atau sakofiyah, wawasan,
keilmuan persiapan kita menghadapi Ramadan, betapa banyak orang yang sholat tarawih, sholat malam tidak dapat apa-apa kecuali letih dan capek saja, begadang doang. Dia sholat udah tahiyat baru ingat dia belum wudu, Bu. Nauzubillah min dzalik. Baik, kemudian yang ketiga adalah ini yang nggak kalah penting adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah, rohani kita tadi jasmani udah bagus nggak? Bagus. Keilmuan kita harus pahamin. Kemudian yang ketiga adalah ruhiyah, persiapan hati kita menghadapi bulan Ramadan. Di antaranya hati kita bersihkan dulu, Bu. Hati kita bersihkan, banyak-banyak istighfar. Perintah puasa bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban. Berarti udah harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Fisik kita, keilmuan kita, hati kita, taubat kepada Allah dan kepada manusia, saling memaafkan. Wal 'afina 'anil nas, ibadahnya bagus. Kemudian di antara amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan adalah apa? Yaitu kita Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib diikuti dengan yang sunnah latihan. Kalau bulan Ramadan jangankan yang wajib, sunnah ketinggalan, sunnah nggak melakukan merasa ada yang kurang. Benar nggak Bapak Ibu? Itu kira-kira gitu, semangatnya luar biasa. Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka. Yang sunnah bernilai wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Suasananya juga religi, musik berupa menjadi nasyid. Kalau Bapak Ibu dengar opik, bentar lagi puasa tuh, ya. Kalau kita dengar sabiar, bentar lagi puasa. Nada musikal berubah tuh menjadi nasyid, religi. Betul nggak, Bu? Kita ngelihat di siang hari kecoa ibarat kurma ajwa, ya. Bensin oplosan seperti sirup marjan, ya. Nada musikal paling indah adalah azan maghrib, ya. Itu kita nantiin banget, azan yang lain belakangan dah. Yang penting azan maghrib. Berkah nggak, Bu? Nah, jangan disia-siain. Saat bulan Rajab kata ulama, saatnya menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan memanen pahala. Puncaknya ibadah ya Ramadan. Maka amalan-amalan kita yang disiapkan yang wajib harus dijaga, Bu. Waktu lalu ya kita mendengar, saya ulang nih ya, ada di media sosial, kemudian juga ada di Netflix, ya, ada stand up comedy, ya. Beliau menyampaikan kepada 10.000 orang. Banyak nggak, Bu? 10.000 orang rata-rata konon katanya yang hadir itu bayar lebih dari 1 juta. 1 juta aja udah 10 miliar. Mudah-mudahan yang di sini pada kebagian nih. Nah, amin. Duit ya, semangat banget ya. Itu yang hadir 10.000 orang, Bu. Banyak nggak, Bu? Banyak. Kalau di Netflix itu konon katanya 3-4 juta orang, trending dalam 2 minggu, Bu, di atas terus, yang nonton banyak jutaan. Nah, pesan beliau nih dengan bercandanya dan sebagainya banyak lah yang beliau sampaikan. Ada 2 yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya sampaikan ke juga anak-anak lab school waktu kemarin. Jadi beliau menyampaikan bahwa anak yang tidak pernah bolos sekolah tidak dijamin dia pintar. Bapak Ibu setuju nggak? Anak yang tidak pernah bolos sekolahnya dia belum tentu pintar. Bapak Ibu setuju nggak? Anak-anak juga saya tanya, berarti dia hanya rajin sekolah. Saya, kata dia, sekolah dulu mungkin SMP, SMA itu nggak pernah bolos, tapi saya bodoh. Nauzubillah min dzalik. Setuju nggak Bapak Ibu? Salah. Bapak Ibu sama anak-anaknya sama nih, ya. Jadi kalau begitu besok nggak ada yang sekolah dong. Enakan di rumah, benar nggak? Kita sekolah belum tentu pinter. Nah, yang perlu diluruskan, saya sampaikan kepada anak-anak kita bahwa yang rajin sekolahnya aja belum tentu pinter, benar nggak? Apalagi yang jarang sekolah. Paham, Bu? Kalau udah paham boleh pulang, ya. Nah, jadi yang rajin aja belum tentu pinter, apalagi yang malas. Jadi rajin pangkal pandai, itu didik anak kita. Mungkin dia mau bercandaan doang, ya. Nah, ini yang fatal. Yang kedua adalah, saya tanya, ini logikanya sama, Bu. Orang yang tidak bolong-bolong sholatnya tidak dijamin
dia akhlaknya baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Yang ada hanyalah dia rajin sholat. Rajin sholat masih korupsi, rajin sholat masih dosa. Benar nggak Bapak Ibu? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju, benar Bu? Masih seringin ngomongin orang nih kayak bapak-bapak, ya kan? Alhamdulillah Ustadz, saya nggak ngomongin orang nih bulan puasa nih. Bapak-bapak biasanya dari pagi sampai maghrib saya nggak ngomongin orang. Alhamdulillah, nggak seperti tetangga saya Pak Ustadz. Tuh bapak-bapak tuh kebiasaannya ya. Di sini ibu-ibunya solehah semua ya. Kalau belum wafat jangan dikubur yang begini ya. Nah jadi ibu-ibu ini perlu diluruskan bahwa yang menjamin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sholatnya yang salah, bukan ibadahnya yang salah, orangnya yang kagak paham akan hakikat sholat. STMJ, sholat terus maksiat jalan, ngaco Bu ya. Jadi jamaah haji kita nggak kalah dengan korupsinya, betul nggak? Jamaahnya banyak, korupsinya banyak, menterinya, bener gak Bu? Nauzubillah min zalik. Kalau kata netizen bilang apa di medsos Bu? Dajjal aja kagak berani masuk ke dalam Mekah, bener gak? Ini kota diambil. Nauzubillah min zalik. Dosanya double Bu kalau kita paham ya. Bukan hajinya yang salah, bukan zakatnya yang salah, bukan sholatnya yang salah, kitanya yang gagal paham. Sholatnya bener gak? Satu, tepat waktunya, tepat bacaannya, tepat gerakannya, khusyuk sesuai tuntunan Nabi, rukun syaratnya, wudunya benar, Allah yang jamin. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nggak bakal dikorupsi Bu, nggak bakal dipukul muridnya, nggak bakal digebukin gurunya. Ada nggak zaman sekarang guru digebukin Bu? Ada nggak guru dipukulin sama bocil? Nauzubillah min zalik. Nggak ada adabnya, berarti sholatnya masalah. Wa antum sukara, kalian mabok, nggak ngerti apa yang dibaca, nggak ngerti apa yang dilakukan. Kalau sholatnya benar, Allah yang jamin. Makanya kata ulama nih sebagian menyampaikan itu penistaan agama, nggak boleh. Jadi bukan ibadahnya yang salah, Anda sholatnya yang salah. Jangan seperti Abu Nawas nih, cerita doang nih, lagi sholat dia buang angin, nih cerita nih ya kan. Kemudian disuruh batal sama temennya, istiqomah deh sampai selesai. Kamu kenapa tadi kalau sholat itu buang angin tuh batal? Enggak, saya nggak batal karena saya nggak wudhu gitu ya. Jangan begitu deh ya. Nah kira-kira kita konsentrasi ibadah sholatnya, baca Qur'annya, hajinya, puasa dalam rangka agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mau tahu nggak apakah amal ibadah puasa kita diterima atau enggak oleh Allah? Ada perubahan nggak dalam diri kita? Kalau semakin baik tandanya amalannya diterima, semakin jauh makin buruk gagal deh puasanya. Secara fikih dia sah, tapi ngomongin orang, jelekin orang, maki-maki orang, melakukan kezaliman, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan. Amalannya 5 Bu ya. 1, konsentrasi siam, puasa kita harus bagus. Yang kedua qiyam, sholat yang wajib maupun sunnah, terutama sholat tahajud, sholat tarawih, siapkan latihan dari sekarang. Kemudian Quran, latihan dari sekarang, baca yang banyak, pahami, hayati, amalkan. Kemudian yang keempat adalah sedekah, banyakin latihan persiapan Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan, apalagi saat memasuki bulan Ramadan seperti angin yang berhembus, siapapun diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, banyak-banyak doa agar kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلم لنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله